Makasih. Begini, ada beberapa pertanyaan. Saya mau pakai whiteboard sama sebelum whiteboard itu sepintasnya karena tadi sambil mendengarkan ada yang membandingkan. Jadi saya ingin tunjukkan file atau gini, saya jawab satu-satu dah. Ini kalau sambil lihat gini, kepalanya mikir banyak bener yang mau dikatakan gitu kan. Saya lihat, saya pinjam ini ya. Ibu Betty, menarik sekali Betty soal apa? PKL. Wih, masih ada. Ini memang ya. Ini ke halaman berikutnya pakai ini ya? Oh bukan. Dibantu Mas Mas. Nah, gini dia. Nah, Ibu, jadi begini. Saya melihat intinya ada pelanggaran. Kira-kira begitu ya. Sudah dibuatkan ketentuan, lalu terjadi pelanggaran. Nah, ini problem yang dialami kota kita terus-menerus. Melanggar, ditertibkan, melanggar lagi, tertibkan, melanggar lagi. Saya ini sempat tanya, waktu itu dalam rapat tanya, kalau pakai aturan tata ruang, berapa persen gedung di Jakarta yang melanggar? Terus yang ditanya ketawa semua Pak. Karena banyak sekali Pak yang melanggar. Oke, ini prinsip sederhana. Melanggar itu bagi ini apa dari kacamata pengambil kebijakan ya. Melanggar itu dua sebabnya. Ada saya lihat. Satu karena need. Oke, yang kedua karena greed. Oke. Kalau yang karena greed, maka apa yang dikerjakan? Law enforcement. Law enforcement yang membuat jerah. Betul? Tapi kalau need, kalau enforcement jerah nggak? Enggak. Kenapa? Karena kebutuhan, that's the answer. Selama kita melihat pelanggaran itu semata-mata sebagai melanggar, tidak ditanya why. Ini juga pertanyaan saya, kenapa mereka melanggar? Ya melanggar, Pak. Iya, kenapa melanggar? Melanggar itu karena kebutuhan. Karena itu solusinya bereskan kebutuhannya. Kalau bereskan kebutuhannya, maka pelanggaran akan selesai. Nah, PKL nggak bisa rumusnya satu kota seluruh rumusnya sama, nggak bisa. Kenapa? Pengkolannya beda, sentra pergerakan orangnya beda, semuanya harus diselesaikan dengan tailored di daerah tersebut. Jadi saya paling kalau dengerin gitu, Pak di daerah sana berhasil di sebuah kota ditata, lalu kira-kira bisa nggak Pak itu direplikasi? Nggak bisa diadopsi, bisa diadaptasi, tapi tidak bisa diadopsi. Nah mungkin karena semua ini mobilitas orang. Nah, jadi ini yang selama ini nggak dibereskan. Jadi saya mau ceritakan kasus ini untuk menggambarkan bahwa persoalan PKL ini serius betul. Pak Andi tadi itu menurut saya fundamental sekali dikatakan. Perlakukan mereka sebagai orang yang setara dengan yang lain. Karena kalau mindset kita mereka itu tidak berhak di kota ini, itu problem. Dan banyak sekali warga di Jakarta ini yang harus menghargai penduduknya yang lain. Jangan sampai kita ini kalau udah naik kelas lupa sama yang masih di kelas bawah gitu. Padahal dulu kita juga di bawah. Cuman udah naik kelas lupa dengan di bawah. Nah, apa ininya? Mindsetnya satu, kesetaraan tadi, prinsip kesetaraan. Solusinya itu harus solusi sesuai dengan wilayahnya. Sekarang saya mau berikan gambaran sebuah masalah yang pernah kita hadapi. Saya berikan contoh sebagai ilustrasi bagaimana ini dibereskan supaya selesai. Bapak-Ibu sekalian, suka ke CFD nggak? Ke CFD. Siapa yang suka ke CFD? Oke. Tahu Bundaran HI ya? Ya ini soalnya saya mau gambar Bundaran HI nih gitu. Ya. CFD separuh-separuh Bundaran HI, mudah-mudahan tahu gitu ya. Nah, ini Bundaran HI.
Lah, yang gubernur ya masa gak hafal gimana kita kan? Repot kita nanti. Ya. Nah, ini teman sekalian, ini arah utaranya ke atas ya. Nah, kemudian waktu saya mulai bertugas, ini nggak bisa diatur. Di sini isinya, nah, kita memanfaatkan smartboard. Nah, di sini penuh dengan kaki lima, pedagang. Oke, lalu mereka yang olahraga itu di selatan lari ke sini sampai di patung Jenderal Sudirman putar balik. Oke, yang di sini lari sampai di sini putar balik. Oke, ini kawasan yang nggak mau dimasuki sama siapapun. Kenapa? Semrawut yang nggak kira-kira, macet lewat itu. Di jalan orang berjualan, pokoknya lihatlah itu rumit betul. Saya ini datang, saya perhatikan apa yang menarik di fenomena ini. Kalau mau ngomong terus terang nih, walaupun nggak enak dikatakan, yang di sini upper class. Oke, ini kalau ngomong terus terang nih, yang di sini lower class. Ini saya sambil melihat ini nggak enak ini fenomena ini. Ini bukan soal PKL, ini soal segregasi tanpa disadari. Tanpa disadari. Ini yang kelas menengah atas larinya di sini, balik lagi, kumpul di FX dan lain-lain. Ini putar balik juga di situ. Nggak ada yang boleh di sini. Yang di sini kelas bawah, dengan kesemrawutannya itu, pasar pagi itu. Jadi saya gubernur ini bukan gubernur kelas atas, kelas bawah. Saya harus menerapkan prinsip kesetaraan. Bagaimana ada equal opportunity? Nah, ini yang saya maksud bahwa kita harus menyelesaikannya dengan melihat kasusnya. Ini gimana beresin ini? Rumit. Mau ngerahin Satpol PP tiap hari mirahin nggak bisa. Tapi kita harus mencari jalan keluar sederhana yang mudah dipahami dan mudah ditegakkan aturannya. By the way, saya mencari kepala Satpol PP, rekrutmen kepala Satpol PP. Ketemu kepala Satpol PP, orangnya tegas, disiplin, baik. Dan dia anak seorang pedagang buah-buahan kaki lima ketika masa kecilnya. Yang ayahnya biasa dikejar sama tribun. Tramtip. Dia dikejar tramtip. Jadi dia tahu persis. Dikejar-kejar sama petugas. Gitu. Karena ayahnya sering mengalami. Nah, kembali ke sini. Apa kemudian solusinya? Satu, semua PKL hanya boleh berjualan di trotoar. Aspal tidak boleh ada PKL. Sehingga PKL yang semrawut di sini itu lalu dipindahkan ke kawasan sini. Sampai sekarang masih itu. Lalu dibagi. Wah, ini pertarungannya luar biasa. Luar biasa di sini. Kenapa? Karena dari berada di sentral sini menjadi di pinggir. Tapi rumus sederhana, semua tidak boleh berada di aspal. Tidak boleh di aspal. Anda silahkan di trotoar, dicat, dan caranya bagaimana? Semua yang jual itu dicatatin semua satu-satu, semua. Mereka ketika catin nggak tahu kalau sebenarnya ini mau dipindah. Kalau diumumkan dulu, maka semua mencatatkan diri. Dengan kita tahu yang sesungguhnya berada di sini selama berapa minggu siapa saja. Setelah berapa minggu kita tahu, dicatat orangnya sama berkali-kali, baru kemudian dibagi lotnya. Saya lupa ada lotre, ada macam-macam, sehingga fair. Setelah menjadi kawasan yang kosong. Tidak ada lagi orang berjualan di aspal. Lalu yang kedua, ini yang pada olahraga di sini, itu ada yang lari, ada yang jalan, ada yang bersepeda. Boleh diperhatikan. Ini saya nggak dilaksanakan lagi sekarang ini. Jalannya dibagi. Jalan untuk sepeda, jalan untuk lari, dan jalan untuk jalan. Apa yang kemudian terjadi? Ini hilang. Jadi, kawasan yang semula itu penuh dengan pedagang, kawasan ini bersih. Sehingga yang olahraga berlarinya lurus ke atas. Dan ini bergerak. Sesudah itu apa yang terjadi? Tidak ada lagi segregasi kelas atas dan bawah di kawasan Bundaran HI dan Sudirman. Nggak ada. Nggak ada. Ini integrasi sosial. Nah, pola kota harus sadar di kota ini ada yang macam-macam strata ekonominya.
Nah, yang dikatakan Pak Ilham tadi, kita harus menciptakan ruang ketiga. Saya mengistilahkan ruang ketiga. Ruang ketiga itu apa? Ruang pertama di rumah, ruang kedua di tempat kerja, ruang ketiga ruang bersama ini yang harus bisa mempersatukan dan menyetarakan. Nah, ini salah satu contoh persatuan. Sesudah itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak ada lagi perasaan perbedaan kelas. Ini boleh jadi studi penelitian. Ini kenapa? Serius. Menurut saya, kenapa? Karena kalau bukan soal ini aja, bagaimana problem-problem segregasi itu terjadi tanpa disadari. Lalu tidak ada intervensi. Akibatnya dia terinstitusi sebagai segregasi. Nah, itu yang membuat kita ini gak nyaman. Nih, di tempat ini juga nih. Saya ngomong segregasi nih. Tempat ini. Ada berapa mall di sini? Halo, nggak masa nggak tahu mall? Ayo. Berapa mall di sini? Nih, satu. Mallnya di sini apa nih? Plaza Indonesia. Sorry, Plaza di sini ya. Di sini siapa? PI. Kemudian di sini Grand Indonesia. Di sini ya? Tamrin. Oke. Nih. Mall ini tanya nih. Yang ke Plaza Indonesia datang juga nggak ke sini? Yang ke Tamrin City masuk Plaza Indonesia nggak? Mana? Teman-teman, tanpa kita sadari ini adalah ruang ketiga yang segregatif. Yang masuk ke Tamrin City nggak berani masuk Plaza Indonesia. Betul, yang ke Plaza Indonesia nggak mau ke Tamrin City. Sama Grand Indonesia. Saya merhatikan, ini ruang ketiga diciptakan oleh swasta. Kalau swasta yang menciptakan ruang ketiga, pasti dia menggunakan segmentasi pasar. Nggak mungkin usaha kok nggak menentukan segmennya. Saya mau tipenya A++. Itu mall saya. Atau saya mau bikin mallnya C. Mallnya D, pasti. Nggak, dan itu tidak salah. Karena itulah ruang ketiga jangan diserahkan kepada swasta saja. Selama pemerintah tidak menyiapkan ruang ketiga, maka ruang ketiga yang tercipta adalah ruang ketiga yang segregatif. Karena market mechanism tidak didesain untuk menciptakan equal opportunity. Tapi diciptakan untuk meningkatkan efisiensi. Nah, itu rumus pasar sederhana. Jadi teman-teman sekalian, ini kemudian dibereskan kawasan ini. Kawasan ini dibereskan dengan cara tidak dihapuskan, tapi kita harus membuat alternatif ruang baru. Nah, itulah yang disebut sebagai Eco Park. Kemudian tempat-tempat lain. Coba tunjukkan park berapa yang dibangun kita. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mau menyelesaikan kembali kepada ini, pelanggaran ini tidak mungkin bisa dibereskan kalau kita tidak mencari root masalahnya di need. Ini begitu need-nya terpenuhi, maka selesai. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada lagi yang berjualan di aspal. Aspal itu hanya untuk yang bergerak. Nah, ini yang kemudian dikerjakan. Yang sayang sekarang tidak dilaksanakan lagi adalah pembagian baris. Sehingga sekarang yang lari udah bisa lari lagi. Karena tidak dibagi tempat yang lari dan tempat yang jalan kaki. Atau tempat lari, tempat sepeda dijadikan satu. Itu ya, Bu Betty, komentar saya. Dari lorong kampus sampai istana, langkahnya tenang tapi punya makna. Bicara santun, isi kepala tajam, gagasan dia bikin sistem berguncang. Gak nyari panggung tapi jadi sorotan, bukan basa-basi, ini soal harapan. Mimpi bangsa ditulis pakai tinta aksi, ngajak kita mikir bukan cuma reaksi. Dia bukan sekadar janji, tiap kata lahir dari visi. Bawa obor di tengah gelap, langkah pasti, hati tetap mantap. Perubahan bukan cuma wacana, dia datang bawa cara dan makna. Anies Baswedan sosok pembeda, lurus jalan walau banyak yang beda.
Suara rakyat dia bawa ke meja, bukan buat gaya tapi jadi kerja. Dengerin kritik, buka ruang dialog. Pemimpin bukan bos tapi yang ngajak ngobrol. Pendidikan keadilan jadi fondasi, bukan cuma soal kursi dan posisi. Dia ngasih arah di saat kita bingung. Gagasan dia bikin kita nyambung. Di tengah gaduh dia tetap fokus. Gak ikutan drama, dia bukan modus. Pemimpin zaman now tapi isi klasik. Kalem tapi visinya drastis. Dia bukan sekadar janji, tiap kata lahir dari visi. Bawa obor di tengah gelap, langkah pasti, hati tetap mantap. Perubahan bukan cuma wacana, dia datang bawa cara dan makna. Anies Baswedan sosok pembeda, lurus jalan walau banyak yang beda. Ini bukan soal dia sendiri, tapi mimpi kita negeri ini. Kalau lo percaya perubahan nyata, ayo jalan bareng.